Iya, entar lagi.
Oke, sudah join semua? Oke ya, kita mulai saja. Bagi yang mungkin telat join nggak apa-apa, nanti Anda nyusul aja. Oke, sebelum mulai, ada yang mau presentasi tugas kemarin yang sudah siap atau nggak ada yang siap? Silakan. Silakan. Ada yang mau presentasi? Kelompok Steven. Coba jelasin Steven. Tes. Oke, coba jelasin ya. Sabar ya, Pak. Nah, oke. Jadi tugas kemarin kan Bapak mau minta kita untuk tampilkan tabel ini. Ya. Nggak harus di ini sih, nggak harus di ASP ya, di query SQL Server juga boleh kok, nggak masalah. Jadi saya coba ikut Bapak punya tutorial yang untuk connect ke ASP.NET lewat Microsoft ini. Salah satunya kan Bapak ada kasih yang ini, pakai SQL Data Adapter, select apa segala macam kan. Ya, saya tinggal ganti aja select ini sama markup dari ASP.NET. Sabar ya, Pak. Ini yang database atau programmingnya? Ini yang database-nya, Steven? Iya. Oke. Kalau yang data grid itu bisa jalan atau belum? Yang data grid-nya, coba lihatin. Kan Bapak kasih ini select katalog segala macam. Saya ganti dengan yang saya coba dari SQL Server. Habis itu markupnya ada saya ganti, tapi saya tak tahu ini masih loading lama nih. Udah. Oke. Maaf ya Pak, lambat. Oh, nggak apa-apa. It's okay ya. Biasa ya kan? Kalau Visual Studio itu memang pertama sih dikenal lambat ya, tapi kalau sudah running enak kok, ringan. Nih. Ya, kalau mode debugging memang agak lambat ya kalau Visual Studio itu dibanding dengan yang lainnya seperti PHP ataupun yang lainnya ya. Kok kalau bisa? Ah, udah. Nah ini. Mana bukan lain. Jadi di Bapak punya tutorial kan yang di pertemuan 3 itu Bapak membuat satu kolom pakai grid view kan. Iya. Itu untuk database produk kalau nggak salah, yang segala macam. Produk ya. Jadi saya ganti dia punya, maaf? Iya. Saya ganti dia punya data field sama header text-nya aja. Itu aja untuk mencoba menampilkan Bapak punya itu tugas. Oke, silakan yang lain. Steven, ketikkan anggota kelompoknya ya di yang komen meeting ini. Iya. Baik, oke, yang lain. Ada yang mau demo atau belum siap dua-duanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau belum siap? Atau
masih bingung ya, karena untuk materi selanjutnya itu kita bahas tentang DML, Data Manipulation Language. Ini agak ribet dikit ya. Materinya sudah saya sharing. Itu untuk chapter 5 ada 3 ya. Itu PowerPoint, ada 2 Word. Jadi untuk chapter 5 itu Anda tinggal presentasi saja. Stephen Salim ya, silakan. Silakan. Stephen Salim. Ya. Siap nggak masalah buat saya, yang penting Anda berani presentasi. Ya, is okay ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oke, Pak. Jadi ini yang programmingnya dulu, Pak. Oke, coba jelasin. Bentar ya, Stephen. Pak. Agak nge-lag, Pak. Agak berat. Nggak apa-apa. Oke. Oke, Pak. Jadi yang pertama itu dari yang udah jadi kemarin saya perkembangin lagi. Saya nambahin satu kelas baru untuk grouping data grid-nya. Bentar ya, Pak. Agak nge-lag. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Oke. Jadi harus ini ya. Tip dari saya sih untuk menjadi programmer itu coba-coba terus. Kalau sesuatu yang dikasih sederhana itu Anda kembangkan. Contohnya Stephen Salim ini. Oke, jadi dia kembangin gitu. Ini, Pak. Saya juga sama ya. Oke, silakan. Jadi untuk dari code yang saya buat ini intinya itu saya gunakan untuk melihat apabila ada row yang sebelumnya sama dengan setelahnya kemudian akan dihilangkan untuk row-nya. Jadi kemudian kelas ini saya siapkan, kemudian dipanggil di form yang sudah dibuat dengan seperti ini. Dan kemudian query-nya juga sudah saya ubah dan disesuaikan, hasilnya seperti ini, Pak. Bentar, saya ulang share screen. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Seperti ini, Pak. Oke, bagus ini ya. Ini contohnya salah satu punya Stephen Salim ya. Udah oke kan. Dia untuk tugas programmingnya. Oke. Ada lagi, Stephen? Ada, yang Pak. Database-nya. Yang query. Query-nya. Oke. Jadi yang Anda semua yang lain dicobain ya, seperti Stephen Salim ini. Cobain. Kalau error, problem, Pak kok pusing ya, error itu nggak masalah ya, gitu. Kan namanya kita belajar, oke? Itu biasa. Oke. Ini, Pak, ini table yang dipakai, udah saya input ke database-nya. Kemudian query yang saya buat seperti ini, Pak. Jadi kalau query-nya dijalankan. Oke. Seperti ini, Pak. Oke ya. Ya, udah sesuai, Pak. Jadi yang pertama itu saya kelompokkan dulu datanya, saya split stringnya dari yang ada di sini. Saya split berdasarkan simbol titik koma yang ada di sini, Pak. Jadi seperti ini contohnya. Jadi pakai split kan? Iya, Pak. Ya. Yang pertama saya split dulu. Kemudian saya lihat dari patternnya itu yang dipakai itu semuanya ada string. Jadi kemudian saya nambahin kondisi is numericnya. Jadi yang dipanggil itu semuanya hanya yang ada string di dalam value-nya. Kemudian setelah data yang akan dipanggil sudah terkumpul, saya agregasi lagi atau saya gabung lagi stringnya dan kemudian saya grouping dengan string aggregation dan simbol titik koma. Jadi hasilnya seperti ini, Pak. Oke, bagus ya. Oke, sip. Mantap. Oke, thank you Stephen. Yang lain kelompok jangan lupa ya, kalau seandainya di-upload di tugasnya terlalu berat, print screen aja atau query-nya juga boleh ya, nggak masalah. Oke, silakan. Yang lainnya? Oke, silakan. Jose. Silakan ya. Oke, Jose Manual. Stephen Salim jangan lupa anggota kelompoknya ya, seperti Stephen ya, siapa aja gitu. Oke, silakan Jose, share screen. Salah atau benar itu nggak masalah. Kita namanya juga sama-sama belajar ya. Udah kelihatan belum ya, Pak? Oke?
Udah kelihatan, Pak? Oke, silakan. Oke, Udah. jadi pertama saya mau tunjukin yang ini dulu, Pak. Hmm? Yang di cara membagikan yang ini, Pak, sesuai dengan yang di PowerPoint. Sudah Jadi oke sih, ya? ya, terus cara saya untuk melakukan itu saya pakai dengan komen ini, Pak, replace. Hah? Saya menggunakan komen replace, Pak. Jadi saya Iya. replace angka yang dari yang tidak ingin dimasukkan ke dalam display tadi dengan kosong. Oke. Jadi dengan begitu maka hasilnya akan seperti yang Bapak minta. Oke, nggak apa-apa. Teknik boleh apa aja, bebas ya. Oke, buat saya nggak ada masalah. Yang penting Anda sudah coba dan sudah buat. Itu bagus sekali ya. Oke, Oke, silakan. yang drink jadi satu juga perlu ya, Pak? Oh, boleh? Silakan. Oke, silakan. Soalnya habis nanti presentasi itu bagaimana penggunaan DML di ASP.NET sama Visual C#. Ini agak-agak sedikit susah ya. Kalau untuk yang cara membagikan drink jadi satu, saya menggunakan function stuff, Pak. Jadi dia membagikannya jadi seperti ini. Oke ya. Jadi dia menggabung jadi satu kolom saja, satu baris saja semua datanya. Contoh kategori drink maka dia akan menjadi seperti ini. Coklat akan menjadi seperti ini. Untuk datanya saya menggunakan query yang stuff. Perlu dilihat database lagi nggak Pak ya, biar lebih jelas? Boleh, nggak apa-apa. Oke, silahkan. Biar teman-teman yang lain ini ya, yang masih stuck biar bisa tahu, bisa lihat ya. Karena kan tujuan kita istilahnya sama-sama belajar, sama-sama sharing ya. Oke, silahkan. Coba jelasin ini, Jose. Oh, Biar jadi yang teman-teman untuk paham. menjadikan menjadi seperti ini, seperti yang di bawah ini, saya menggunakan function stuff, di mana setiap kali data masuk maka akan diberikan tanda titik 2 koma ini. Jadi diambil dari pertama untuk item name bisa diambil dari product ion dulu digabungkan sesuai dengan ID kategori dari produk dan kategori. Sama halnya dengan yang lainnya seperti item name, sale price, dan name kategori yang kemudian akan saya grup ke produk melalui ID kategori, produk dan kategori. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Coba di running. Udah running Pak ini Pak. Oh, udah running ya? Soalnya kecil ya, saya nggak agak kurang nampak. Oh, kelihatan ya Pak. Oke, bagus ya. Baru nampak. Saya harus deketin kepala ya. Sorry Pak. Oke, bagus. Oke, Jose, mantap ya. Oke, bagus. Jadi kalau dalam programming itu teknik apa aja diperbolehkan. Yang penting Anda bisa gitu. Bahkan senggol temennya tolong dong itu bantuin juga boleh, nggak masalah gitu ya. Nanti yang istilahnya yang belum running Anda bisa senggol Jose, Steven, Salim ataupun Steven ya yang sudah oke gitu. Oke, silahkan. Thank you. Selanjutnya ada yang mau present lagi? Habis Jose siapa? Jose jangan lupa kelompoknya ya um, di ini sorry di meeting chat ya siapa aja gitu. Oke Pak. Ya, oke, thank you. Silakan, Edwin. Halo Pak. Ya, oke, Win. Silakan. Ini yang Visual Studio-nya. Saya memakai query yang seperti ini. Dan ini hasilnya. Ini yang di EAN ini sudah saya urutkan. Selanjutnya yang di SQL. Ya, yang SQL ya.
Di sini saya mengupdate data table-nya dulu. Selanjutnya di left join-kan dan tampilannya seperti ini. Oke ya. Oke, bagus. Oke. Oke, jadi pokoknya harus pede ya. Oke, bagus ya Edwin. Oke, thank you. Silakan, habis Edwin, siapa lagi? Jangan lupa kelompoknya ya, Win. Siapa aja? Oke, silakan. Ada lagi yang mau presentasi? Silakan. Oke, silakan Amelia ya. Ferdinand, kalau untuk data puluhan bagusnya pakai replace atau string split ya, pakai string split aja juga boleh ya gitu. Untuk mana bagusnya itu tergantung dari kita gitu ya penggunanya. Kalau saya sih biasanya kalau dari kasus yang punya Ferdinand itu pakai yang split. Oke, biasanya saya pakai split. Oke, Amelia silahkan jelaskan. Oke, udah terlihat Pak? Coba jelasin. Oke, untuk yang tugas pertama, ini, jadi waktu tugas pertama itu saya pikirnya Bapak kemarin mintanya, misalkan di name kategori kan kemarin coklatnya ada 2, drinknya ada 2. Jadi Bapak mintanya kayak salah satu aja di input gitu Pak. Jadi saya buatnya ini pakai having count. Jadi dilihat dari ID kategorinya. Misalkan ID kategorinya itu ada double yang dari item name-nya itu yang memiliki ID kategorinya double, misalkan 2-nya di 2, nanti di sini seleksinya bakal nampilin salah satunya saja. Jadi kayak gini hasilnya Pak. Oke, bagus. Untuk tugas kedua, ini yang tugas kedua query-nya saya dibantu sama teman saya Pak. Oke, coba silakan jelasin biar teman-teman yang lain paham. Oke, silakan Amelia coba jelasin. Ya. Nah, yang untuk tugas kedua, ini kami untuk datanya, pemanggilan datanya menggunakan item name. Ya, seperti yang ada di sini. Apa query-nya? Kami menggunakan query ini. Oke, bagus ya. Coba jelasin. Oke, silakan. Oke. Udah Pak, ini. Oke ya. Oke, bagus. Oke, kan bisa itu Amelia kan, udah hebat kan. Oke, silakan. Yang lainnya. Ada yang mau presentasi, jangan lupa ya, Mel, anggota kelompoknya ya. Kalau sudah semua presentasi nggak ada, bilang ya, gantian saya yang presentasi. Ayo, silakan. Yang lainnya. Oke, sudah semua? Kalau sudah semua, materi kita agak sedikit menantang. Oke, jadi untuk materinya sudah saya upload semua ya. Source code-nya itu Anda tinggal copy paste di aplikasi Anda itu, dua-duanya saya jamin running. Ya, tetap saya jelasin juga step by step-nya. Sebelum kita mulai ke materi DML, saya absen dulu ya kehadirannya. Rido Renando hadir? Rido hadir? Rido Renando? Gak ada ya? Hadir Pak. Hadir? Hadir Pak. Ya. Arif Budiman hadir? Hadir Pak. Oke. Edwin? Hadir Pak. John Indehon? Hadir John? Hadir Pak. Julian Tio? Hadir Pak. Oke. Roma?
Hadir, Pak. Hengki? Hadir, Pak. Oke. Richie? Richie hadir? Hadir, Pak. Oke. Albert? Hadir, Pak. Early? Hadir, Pak. Oke. Toven? Hadir, Pak. Oke. Tri Susanti hadir? Hadir, Pak. William? William Ali? William Ali. Amalia hadir ya, tadi presentasi. Novianto? Hadir, Pak. Hadir. Hendrawan? Hadir, Pak. Hadir ya. Jose Manuel? Jose hadir tadi presentasi. Hadir, Dan hadir, Pak. Ditya? Hadir, Dan Ditya? Pak. Hadir Iya, ya. hadir, Pak. Vincent? Hadir, Pak. Stephen hadir. Jevin? Hadir, Pak. Hadir ya. Julian? Julian? Julian hadir. Calvin? Calvin hadir. Oh ya, William izin ya, sorry. William izin ya tadi. Oke. Calvin Yanson? Vera? Hadir, Pak. Hadir ya. Tommy? Hadir, Pak. Hadir ya. Ferdinand? Hadir, Pak. Oke. Joyce? Hadir, Joyce Pak. Christie? Hadir ya. Jidato? Hadir, Pak. Hadir ya. Henley? Hadir, Pak. Tuven? Hadir, Pak. Hadir. Heri Yohan? Heri ada? Hadir? Oh, hadir ya. Oke, Heri hadir. Steven hadir ya. Nelson? Hadir, Pak. Oke. Mikael? Kevin Antonio. Hadir, Pak. Hadir Lalu ya. Julian izin, Pak. Dia lembur. Sorry, Pak. Julian. Atas nama Raka, Pak. Siapa? Atas nama Raka hadir, Pak. Raka. Bentar. Ya, tadi lihat, Pak. Ya. Siapa tadi yang izin? Julian. Iya, Pak. Ya, oke. Calvin ada, Calvin. Mikael Angelo? Hadir, Pak. Hadir ya. Bron Bonjrevi? Hadir, Pak. Hadir ya. Ido? Hadir, Pak. Hadir ya. Andrianto? Hadir, Pak. Oke. Sela? Hadir, Pak. Oke. Novita? Hadir, Pak. Stephen Salim hadir ya, present. Kisu? Kisu Yeni? Hadir, Pak. Hadir. Pak Audrey? Calvin Jansen hadir, Pak. Calvin Yansen. Oke. Dari, Pak. Sorry. Ya. Sorry ya. Audrey. Hadir, Pak. Candy. Hadir. Candy Junianto hadir ya. Oke. Sudah saya absen. Sorry, Raka ada? Hadir? Raka Raka ini ya, udah nggak lagi kuliah. Oke, sudah semua. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, sudah presentasi semua? Ada kelompoknya yang belum? Ada kelompoknya yang belum? Oke ya. Selamat malam. Selanjutnya Anda sudah presentasi. Sekarang giliran saya yang presentasi. Oke. Jadi
Ini di chapter 5 kita bahas tentang DML, Data Manipulation Language. Oke. Rata-rata Anda sudah bisa DML seperti select, insert, update ya. Itu saya jelasin sekilas. Yang utama yang saya jelasin itu bagaimana sih penerapan CRUD ya, itu di ASP.NET dan Visual C#. Oke. Kita mulai. Oke. Nih, di chapter 5 kita bahas tentang Data Manipulation Language. Jadi Data Manipulation Language itu salah satu query yang sering dipakai ya. Anda pakai MySQL, pakai SQL Server, pakai Oracle, itu query-nya sama. Kalau menampilkan select bintang from product di MySQL juga sama perintahnya, di Oracle dan di SQL Server juga sama. Oke, ini contoh penggunaan data manipulation language. Di data manipulation language itu pertama ada insert table. Insert table itu bagaimana statement Anda memasukkan data ke dalam table. Contohnya Anda mau masukkan data ke table product. Oke, jadi perintahnya itu menggunakan perintah insert. Oke. Terus di statement insert itu bisa single record ataupun multiple record tergantung dari kebutuhan Anda. Oke. Contohnya insert into table kolom A, kolom B, kolom C, value, terus expression 1, 2 ya contohnya 101 nama produknya roti bakar, 102 nama produknya baygon 123, itu bisa sekaligus multiple record ya ataupun satu-satu, itu tergantung dari kebutuhannya. Oke, selanjutnya di dalam perintah insert itu ada query-nya. Jadi query insert Anda pakai MySQL ya, contohnya dulu belajar MySQL, sekarang pakai SQL Server. Nanti Anda belajar Oracle ataupun itu perintah insert itu rata-rata sama ya. Insert into contohnya employee kurung buka ya, employee ID, last name, first name, value 10 Anderson Sarah, 11 Saiful Aklani, itu salah satu perintah insert untuk memasukkan data. Oke. Jadi ini contoh yang atas itu adalah single record. Kalau multi record itu seperti ini ya. Seperti contoh atas, Anda tinggal tambah koma apa aja yang mau dimasukkan. Oke, ini query penggunaan di insert. Kalau Anda sudah install SQL Server, ini contohnya bagaimana penerapan perintah insert. Insert into kategori ya, kategori ID, kategori name, kategori description, contohnya 1 drink minuman kemasan. Oke, ini kita menggunakan kita panggil kolomnya, nggak panggil kolom seperti di bawah ini juga bisa ya. Ini sama-sama perintah insert into product value, baru masukkan ya. Contohnya EA-nya 100, kategori 1, name itemnya Fanta 150, keterangannya minuman bersoda. Perintah ini pasti Anda sudah bisa. Oke, jadi saya hanya mereview sebentar, karena saya fokusnya itu Anda ke programmingnya. Oke, ini bagaimana penerapan perintah insert. Selanjutnya, bagaimana perintah untuk menampilkan datanya. Jadi perintah untuk menampilkan data Anda bisa menggunakan perintah select. Contohnya select kolom apa, from apa nama tabelnya. Contohnya ya, select, habis itu EAN, koma ID kategori, koma name, dan seterusnya from product. Ini contoh perintah select. Jadi select itu bagaimana kita untuk menampilkan
satu table, 2 table, ataupun 3 table kita relasikan, terus kita tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya tadi rata-rata Anda sudah mahir semua ya, sangat bagus sekali. Jadi saya lebih gampang untuk ngajarinya, saya lebih tinggal mereview ya. Jadi saya bisa fokus ke codingnya, ke source code-nya. Oke, selanjutnya. Ini contoh perintah select. Jadi Anda pun pasti bisa ya select bintang from kategori. Jadi saya mau menampilkan seluruh data kategori. Select bintang from product. Saya menampilkan seluruh data untuk produknya. Oke, ini perintah select ya. Selanjutnya ada perintah where. Jadi where itu salah satu istilahnya untuk kita pemanggilan perintahnya lebih terfokus datanya. Oke, untuk kondisi statementnya. Contohnya salah satu select bintang from product where EAN sama dengan 100. Jadi saya fokus hanya satu aja, itu yang mau saya tampilkan untuk EAN-nya 100. Misalkan yang kode 100-nya. Oke, ini untuk statementnya ya. Oke. Terus selanjutnya bagaimana penerapannya di SQL Server untuk perintah where. Berikut contoh sederhananya. Select bintang from product where product ID sama dengan 100. Jadi saya hanya menampilkan untuk yang ID-nya 100. Ini contoh penggunaan select dan where. Oke, selanjutnya untuk update ya. Update adalah salah satu perintah untuk DML, Data Manipulation Language. Jadi data ini seandainya kita sudah masukin data, rupanya datanya itu salah. Harusnya namanya Fanta ketulis Fantas. Oke. Bagaimana kita untuk merubah? Oke. Sementara kita tidak dikasih hak akses. Jadi kita bisa mainkan di aplikasi. Contohnya update product set product name Fanta 100 atau Fanta 200 semuanya namanya ya, where product ID sama dengan 100. Jadi ini bagaimana kita untuk merubah data product ID yang 100 itu dengan nama product name-nya Fanta. Oke, ini perintah update dan Anda sudah bisa ya, kan karena semester kemarin Anda sudah belajar database. Untuk perintah update itu query Anda pakai MySQL, SQL Server, Oracle itu sama. Oke, jadi tidak ada bedanya. Oke, selanjutnya perintah delete. Delete adalah statement query, istilahnya bagaimana kita untuk menghapus record yang ada di table. Salah satunya kita bisa menggunakan perintah delete from apa nama tabelnya, where terus kondisinya. Contohnya delete from product where EAN sama dengan 100. Jadi yang record yang ID 100 ini yang akan kita hapus. Ini bagaimana implementasi contoh penggunaan statement delete. Next, ini contohnya penerapannya di SQL Server. Delete product where product ID sama dengan 100. Otomatis nanti datanya hilang. Yang record 100. Tapi kalau Anda delete product langsung ya, set seluruh data hapus. Jadi saran tips saya untuk Anda menggunakan perintah DML, Data Manipulation Language, terus yang datanya yang left ya, istilahnya data yang langsung dipakai, itu Anda harus hati-hati. Anda salah aja perintah ya, harusnya Anda membuat delete product where product ID sama dengan 100, rupanya Anda katakan delete product. Mungkin kan ada ngantuk atau apa, atau datanya langsung hilang. Jadi, kalau sebagai Anda seorang database administrator atau belum programmer itu, Anda wajib ya itu sering-sering membackup. Apalagi datanya banyak, Anda bisa buat perintah query untuk backup otomatis ataupun backup manual. Jadi salah satunya kenapa? Saya juga pernah ngalamin ya, nggak sengaja gitu, salah query ya, tahu-tahu datanya hilang. Ya berhubung kerja di keguruan kan, ya saya bilang aja komputernya atau servernya rusak. Padahal problem kita ya waktu masih baru-barunya ya, itu dulu tahun-tahun 2009 gitu kan. Ya untung aja sebelum kesalahan fatal
saya kemarinnya sudah backup, jadi istilahnya masukin data lagi itu tinggal sedikit lagi. Kalau kita lupa backup, udah tewas kita kan, kena captcha kan. Oke. Ini salah satunya. Jadi kalau seandainya Anda menggunakan perintah DML, pas datanya live ya, itu sebelum Anda query atau bagusnya Anda backup. Jadi kalau ada problem Anda tinggal masukkan lagi. Ini salah satu tips dari saya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk bagaimana penggunaan DML itu di Visual Studio C# dulu. Habis itu baru pakai Web-based. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Oke, mungkin karena ini masih umum ya, Ferdinand, jadi rata-rata Anda sudah bisa ya untuk DML. Oke, kita langsung aja ya. Bagaimana penerapan perintah kita yang tadi itu di Visual C#. Oke, saya mau membuat aplikasi C# ada DML-nya, Data Manipulation Language. Itu salah satunya. Ini contohnya. Oke. Ini source code-nya sudah running ya. Ada dijamin pasti jalan. Oke. Pertama sekali Anda pakai aja data yang kemarin. Ya, di chapter 3 kan sudah kita membuat untuk menampilkan data. Oke. Jadi yang perlu Anda tambahkan ini kita fokus ke produk. Oke. Minggu depan saya minta ya Anda buat salah satu untuk boleh tampil dua-duanya atau boleh satu itu Visual Studio C# ataupun ASP.NET. Yang produk satu aja. Anda boleh pakai copy paste aplikasi saya ini. Source code-nya sudah pasti running ya. Copy paste itu 5 menit selesai. Tapi ada beberapa sengaja ini yang enggak saya tambahkan, salah satu seperti keypress, on click, nanti Anda tambahkan, Anda buat bagus aplikasinya ini, oke, Anda perbaiki. Ya, oke. Untuk membuat pertama, untuk ini disebut dengan label. Label ini ada di sini. Anda tinggal tarik ke sini, nanti jadi seperti ini. Ini disebut dengan teks ya, text box. Text box-nya itu yang ini. Text box ini ya. Oke, ini contohnya text box. Ini untuk input datanya. Ini combo box. Ya, combo box itu istilahnya untuk pilihan kategorinya. Oke. Terus jangan lupa selalu contohnya Anda buat contohnya untuk input EAN, Anda beri nama. Kenapa beri nama, Pak? Itu salah satu untuk memudahkan Anda. Ini. Saya kalau contohnya untuk teks, biasanya saya depannya kasih txt ya. Txt EAN, txt name, txt sales, txt description. Kalau seandainya ini kan disebut dengan button. Oke, button ini di sini namanya button. Anda klik tarik ke sini. Ini button, ini saya beri nama biasanya sih btn save. Seperti ini. btn save ya. btn save baru namanya save. Ini untuk namanya, teksnya. Oke. Setelah Anda buat ini, baru kita masuk ke codingnya. Pertama sekali, kalau saya tampil ini disable. Ini ya. Jadi kita untuk insert, klik insert, baru ini kebuka. Perintahnya, ini untuk load-nya, ini contohnya ini. Kalau disable ini seperti ini. Saya menggunakan txt EAN, titik enable sama dengan false. False itu artinya tidak bisa diklik ya, itu terkunci. Contohnya seperti ini. Waktu running, oke, itu seperti ini. Nah, itu disable. Terus gimana Pak caranya saya bisa input? Kita tambahkan perintah enable atau true. Kita klik baru bisa. Oke, ini Anda mainkan di sini. Disable, ini enable. Ini yang satu false,
yang satu true. Oke, jadi Anda mainkan aja di situ ya. Oke, contohnya ini. Klik kan nggak bisa ya. Klik ini baru bisa. Karena waktu di button oke, sorry. Di button ini kan enable ya. Saya lebih suka kalau buat ini seperti ini. Sebenarnya ini copy paste taruh di sini boleh juga ya. Saya lebih suka ini ya, lebih deklarasikan. Oke, lebih rapi. Oke. Ini model nanti kalau Anda buat belajar OOP sama saya ya, Object Oriented Programming, itu bagaimana kok buat seperti ini ya. Oke, ini contoh penggunaannya. Oke, ini berarti ini enable, ini disable, saya panggil sini. Terus bagaimana kita membuat combo box ini datanya keluar, Pak? Oke ya, kategorinya keluar seperti ini contohnya. Kita klik insert, ini keluar. Oke. Ini disebut dengan combo box, ini koneksi ke database, jangan dimasukin manual. Oke, bagaimana membuat seperti ini? Anda ininya, ini saya belum kasih nama ya, masih combo box 1. Oke, di sini, di query-nya, di combo box, jadi waktu loading itu kebuka ya, itu saya, ini namanya deklarasinya combo box. Query-nya itu seperti ini, nih, ya 150. Oke, jelas ya. Oke, combo box koneksi open seperti kemarin, terus kita menampilkan DML ya, select bintang from kategori. Non query seperti kemarin, data grid, yang dirubah ini di sini aja. Jadi combo box data source-nya data table, combo box 1 value member, jadi kita ada ID kategori sama name kategori. Display yang akan kita tampilkan, saya pinginnya nama, berarti kita berubah jadi display membernya name kategori. Hanya ini codingnya, sudah saya share juga di materinya ya, kalau kita running, terus kita klik, otomatis keluar. Oke, setelah ini selesai baru kita, Pak, saya mau masukin data. Diklik ini 1 2 3 4, terus di sini nanti kita save masuknya ke sini. Oke. Perintahnya gampang juga. Seperti ini ya. Jadi di save. Di save ini kan saya buat namanya save ya. Saya deklarasikan ini penggunaan perintah save-nya. Ini ya. Oke. Ini koneksi, istilahnya kita koneksi ke database-nya, karena kita sudah deklarasikan. String as insert into product, ini yang akan kita masukkan. Value-nya itu EAN, kategori name, sales, description. Saya buat modelnya seperti ini, karena kalau seandainya kita mau membuat di web base, ya sorry, itu lebih gampang. Terus di parameter seperti ini salah satunya itu untuk di aplikasi lebih gampang ya untuk deteksinya gitu. Jadi saya buat ini comment parameter add value EAN untuk penamanya ini txt EAN itu berarti saya ngambil dari ini 1 2 3 4 5 ini saya deklarasikan 1 2 3 4 5. Jadi kalau sukses, nanti perintahnya record insert sukses. Contohnya seperti ini. Oke, insert contohnya ya. Satu belum ada di sini ya. Oke, name-nya saya kasih nama aja 111. Klik save. Ini belum harusnya langsung otomatis di sini ya. Sengaja saya buat, nggak saya buat, coba Anda buat. Sekali klik, langsung nanti di sini hilang. Langsung masuk ke sini. Jadi kalau masih saya kan masih sederhana, jadi harus di running lagi baru masuk 1. Oke. Ini perintah save di DML Visual C#. Gampang ya, ini perintahnya. Ini source code-nya sudah saya sharing. Oke. Terus selanjutnya ada perintah save, habis itu kita update. Wah, datanya rupanya salah. Saya mau update.
update ini sama, saya deklarasikan untuk perintahnya ini seperti ini. Ya. Jadi parameternya itu seperti update, product, set, ID kategori, ini deklarasikan kategorinya apa, item name-nya apa ya, ini sama seperti ini. Oke. Dideklarasikan sampai where EAN-nya apa. Oke. Ini query-nya. Query-nya gampang ya, adapun istilahnya lihat sekilas, oh gampang ini gitu. Terus kalau saya running, saya insert ya. Ini on click-nya di data grid belum saya buat ya. Anda coba buat. Kalau kita klik sini, otomatis satu sini akan keluar 188, name-nya roti buaya, subspace-nya 5, Anda simpan. Terus seandainya 188 ini saya mau buat namanya jadi roti kelinci. Subspace-nya ini 5 ya, saya buat jadi 4, sininya sembarang aja. Kita klik update. Pak, kok nggak berubah? Iya, karena untuk refresh-nya kan belum saya buat di data grid-nya. Jadi kalau untuk ini harus dibuka lagi. Tadi roti kelinci nih. Oke ya. Ini kurang 1 ya. Ini belum saya masukkan untuk update-nya. Nanti Anda tinggal tambahkan aja. Oke, ini contohnya. Perintah update. Terus kalau seandainya Anda mau hapus 118, saya nggak suka. Saya hapus. Delete. Ini belum saya tambahkan lagi. Jadi harus ini ya. Refresh-nya belum. Itu sengaja. Nanti Anda cari. 118 udah nggak ada lagi. Perintahnya untuk update, delete itu gampang sekali. Ini delete, terus deklarasikan ini seperti ini. Ini gampang ya. Di delete from product where EAN. Apa sih EAN ID-nya untuk delete? Udah selesai. Panggil parameter, panggil executed non-query, baru kita close database-nya. Nanti ada notifikasi. Oke, ini contoh bagaimana penerapan CRUD di Visual C#. Tugasnya Anda boleh pakai ASP, boleh pakai Visual C#. Ini Anda buat seperti ini ya. Anda copy aja punya saya, ini sudah running. Anda modif, tambahkan supaya lebih bagus lagi, atau kalau Anda punya ide yang lain, Anda boleh dimodifikasi sepuasnya ya. Oke, dari presentasi saya untuk Visual C#, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari aplikasi Visual C#? Untuk perintah DML, Data Manipulation Language. Source code-nya yang ini. Paling atas ya. Yang ini ya. Ini untuk Visual C#, ini untuk ASP. Ya, jadi source code-nya ini seperti ini. Jadi ini sudah ada lengkap ya. Kalau Anda malas, tinggal copy paste saja. Oke, saya mau ngambil yang contohnya untuk ini update. Berarti ini ada update. Ya, oke, ini update kan, ini ada. Jadi ini contoh untuk ASP.NET. Ya, Anda tinggal klik copy paste, harusnya running ya, karena saya kasih, nggak saya salahin ya. Cuma ada beberapa yang sengaja nggak saya tambahin seperti on click di data grid. Nanti Anda cobain. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Stephen Salim cobain ya dua-duanya, atau tambahkan kan untuk dia lebih bagus lagi, tambahkan warnanya, desainnya ya gitu. Oke, silakan. Untuk Visual C# ada yang mau ditanyakan? Iya ya, saya lebih suka ini ya, discuss. Oke. Label nggak usah ya, karena kan kita yang dipakai kan biasanya kan text box sama button. Kalau button 1, button 2 kan kita nggak tahu harus ingat lagi. Rupanya button 1 untuk save,
Button 2-nya untuk insert. Jadi kalau kita mau lebih gampang, rubah aja save-nya btn save. Berarti nggak, kan pertama kan label btn button 1 ya, itu jadi tinggal aja ketikan gitu. Ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ayo silakan. Yang masih bingung dicobain. Kalau Pak kok error terus, yang biasa ya, saya aja yang istilahnya yang dari tahun 2004 kan udah belajar coding. Di satu saya 2001 ya, itu sudah belajar coding. Sampai sekarang pun saya juga error ya, jadi nggak masalah gitu. Kan banyak, ada Google ya, gitu. Jangan khawatir gitu. Saya bisa seperti ini, sharing ke Anda karena saya belajar duluan. Kalau Anda belajar duluan pasti jago ya, bahkan lebih hebat dari saya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau error itu ya cuek aja ya. Kan itu resiko kita ya, Eskom ya, banyak bug-nya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya masuk ke ASP.NET. Oke ya, saya presentasi dulu ASP.NET, nanti kita discuss lagi. Oke. Selanjutnya, bagaimana penerapan CRUD di ASP.NET? Ini contohnya, wait ya, agak lambat. Oke. Di ASP.NET ini saya sudah tambahkan JavaScript sama jQuery-nya. Sudah cantik tampilannya dari yang kemarin. Oke, ini contohnya. Terus yang sama dengan kemarin, apa bedanya Pak? Bedanya ini kita tambahkan untuk add, ini untuk edit, ini untuk delete. Oke, jadi kalau di ini kan modelnya seperti ini. Oke, terus saya demokan dulu. Kita running, hasilnya seperti ini ya. Ini seperti ini. Oke, bagus ya. Jadi kalau kita mau menambah add record, kita klik add. Contohnya di sini nomor 7 tidak ada. Nomor 7, kategorinya 2, nama produknya cola-cola. Oke. Harganya Rp2, keterangannya adalah manis. Kita save. Masuk ya, cola-cola ini. Oke. Terus kalau kita mau hapus, klik aja ini. Klik. Apakah Anda ingin menghapus? Yes. Hilang. Oke. Mau hapus, klik ini. Klik. Yes. Mau edit? Ini. Klik edit. Kenapa Pak 7-nya tidak ada? 7 kan primary key. Untuk kita perintah update, itu kan istilahnya where Ean ya, yang mau dihapus. Jadi nggak perlu gitu. Jadi, kita cek dulu. Masuk nggak ini yang kita kola-kola ini? Kita cek di sini. Kita pakai Rigsop ya. Oke. Ada ya kola-kola. Udah masuk ke database kita. Oke. Terus ini kan running ya. Oke. Edit, kita klik edit. Contohnya kola-kola jadi kola sajalah. Nih, saja. Harganya jadi Rp3 lebih mahal. Keterangannya manis sekali. Kita update. Berubah ya. Pola saja 3 manis sekali. Ini bagaimana penerapan CRUD di ASP.NET dan SQL Server. Oke, kita bahas satu-satu untuk codingnya. Anda desain dulu ini. Untuk melihat source code-nya, untuk desainnya Anda klik source code. Ini yang saya pakai. Seperti kemarin ya, ini untuk penamaannya saya tambahkan untuk action-nya. Action-nya ini untuk action ininya. Isinya ada edit dan ada delete di design action-nya. Oke, di design action-nya di sini ya. Anda cari di bawah itu ada edit sama delete. Oke, Anda cek
nanti. Terus kita mau menambahkan untuk pop-up-nya, itu disebut dengan add ya. Add-nya product ID, text box-nya sama seperti tadi ya, sama di Visual C#. Saya kasih nama txt product ID atau txt EAN. Kategori txt kategori. Ya, ini salah satu kenapa supaya waktu pencarian kita di source code-nya itu lebih gampang. Nih ya. Ini materi juga sudah ada di YouTube ya, itu di sp.net, Anda tinggal cari aja, ada. Ini contohnya, ini untuk source code-nya, sama seperti kemarin, contohnya kita mau save. Save-nya ini kita tambahkan ya, kan di sini kan saya pakai jQuery. Jadi perintahnya JavaScript-nya kita panggil. Pak, kenapa kok pakai JavaScript? Iya. Kalau kita untuk main-main di web ya, kan supaya tampilan lebih cantik, kita pakai biar nggak kaku ya. Ya, biar lebih cantik, kita tambahkan baju yang cantik itu disebut dengan JavaScript. Contohnya seperti ini. Kan nggak harus di sini ya, kita buat inset-nya, kita bisa tambahkan ini. Nah, pop-up. Ini JavaScript-nya. Oke, ini contoh bagaimana pembuatannya. Anda dicoba. Kalau nggak dicoba nggak akan bisa untuk JavaScript-nya. Terus ini Pak, perintahnya mana Pak untuk save-nya? Ini kita deklarasikan product ID, txt product ID sama dengan tadi ya. Ini. Jadi kenapa saya pisah-pisah ini? Salah satunya adalah untuk kita memudahkan parsing datanya. Jadi errornya nanti di mana? Cara kita mau untuk istilahnya untuk breakpoint untuk mengecek, Anda gampang klik kanan, cari namanya breakpoint, klik. Nah ini yang kita mau fokus ke sini. Nanti waktu kita running otomatis berhenti di sini, baru kita bisa cek. Contohnya seperti ini. Bagaimana penggunaan breakpoint? Oke. Ya. Oke. Terang aja ya. Ini berhenti kan? Jadi kita bisa trace datanya. Oh, masih null. Ininya kenapa? Kita bisa cek ya di breakpoint-nya. Nih. Kenapa ini? Oh, sukses. Berarti sudah oke. Kita bisa cek di sini di breakpoint-nya. Oke, ini salah satu kita untuk ngecek datanya problemnya di sini. Oke. Ini perintah untuk kita insert ya, insert data. Perintah insert ini seperti ini. Insert into product sama dengan kita pakai Visual C#. Kok kenapa sama Pak? Iya sama-sama. Cuma bedanya yang satu running di desktop, yang satu running di web base. Ini perintahnya yang dipakai. Oke, sama kan dengan tadi kan, kita bandingkan. Ini insert, yang satu ini insertnya atau save-nya sama ya. Ini sama kan? Oke. Jadi sama. Jadi Anda boleh bebas mau pakai yang mana. Kalau bisa dua-duanya seperti saya ya, bisa dua-duanya. Oke, itu salah satu nilai plus. Kenapa saya bisa? Karena ya saya seperti Anda belajar error, bug, error, saya cobain lagi. Ada ide, lihat di YouTube, lihat di Google, cari-cari di grup ya, bisa tampilan lebih bagus gimana caranya gitu. Sama seperti itu, oke. Codingnya sama, jadi ini perintah untuk insert. Ini runningnya, oke. Terus ketika klik, berarti ini perintah untuk insert. Oke, ini untuk insert. Terus kalau untuk save, ini untuk update, ya. Ini seperti ini sama. String update cmd update product set id kategori bla 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 ini. Ini deklarasikannya juga. Terus kalau untuk hapus delete sama ya perintahnya, delete from product where EAN. Kenapa saya buat dua? Karena saya kan pakai JavaScript untuk pop-up-nya biar bagus. Oke. Pak, saya nggak mau pakai JavaScript juga boleh Pak. Dihilangin aja JavaScript-nya. Oke, supaya bagus. Saya tambah pop-up. Oke, sebelum saya lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Sudah mulai seru ya. Oke, silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau diskusikan, atau yang belum jelas, masih bingung, silahkan Anda tanya ke saya. Oke, jangan malu-malu ya. Oke. Kalau seandainya malu tanya ke saya, bisa tanya ke Ferdinand, atau tanya ke Jose, atau ke Kelvin, ataupun yang lainnya. Nggak masalah buat saya, yang penting Anda paham. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Soal ASP.NET dan Visual C#. Source code-nya sudah saya sharing ya. Oke, jadi harusnya sih Anda copy paste itu pasti running 100% ya. Tapi kalau yang tadi kan sudah saya bilang, data grid-nya on click kok belum bisa Pak? Ya belum, itu Anda tambahkan. Nggak mungkin kan saya kasih full semuanya ya. Nanti Anda nggak belajar pula cuma copy paste. Silakan. Terus Anda bisa tambahkan key press ya. Klik enter turun ke bawah, itu key press. Dan banyak lagi ya, Anda coba-coba yang lainnya. Minggu depan seperti biasa, nanti sebelum mulai perkuliahan, saya sharing per kelompok ya. Tugasnya minggu depan, Anda buat aja yang 2 ini salah satunya running. Oke, syukur-syukur Anda tambahkan lebih bagus lagi ya, tambahkan warna, itu tambahkan klik data grid-nya ataupun yang lainnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, minta tolong isi kuesioner juga ya. Biasa. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jose Manuel, Budiman, ada yang mau ditanyakan? Silakan Jose. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Paham atau masih bingung? Kalau boleh tahu bingungnya di mana? Silakan tanya ke saya ya. Yang lain? Amalia? Amalia ada yang mau ditanyakan? Silakan. Amalia, Tommy. Oke, belum ya? Harusnya Anda coba dulu. Oke, biasanya sih kalau kayak gini kan, nah nanti waktu istirahat banyak WA masuk, Pak, ini error, kenapa Pak, ini error ya. Kalau kayak gini, pasti malu-malu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya Anda error, Anda juga bisa ya WA ke saya. Kalau lain biasanya saya agak lama responnya ya. Tapi kalau jam kerja biasanya saya slow respon. Kalau malam sih, selama saya belum tidur, biasanya saya balas ya gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan semuanya, berarti Anda sudah bisa. Minggu depan saya tagih ya. Tagihnya itu wajib presentasi per kelompok ya. Nggak presentasi minus 10, presentasi plus 10. Sayang kan kalau nggak presentasi, masa kelompoknya kayak ini ya, boy band Korea yang banyak itu siapa, Super Junior kan, ada 12 orang, 10 orang, tapi satu pun tak ada yang ngerjain, kan sayang, minus 10. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat istirahat, happy weekend, saya tunggu tugasnya. Oke, terima kasih dan selamat malam. Oke ya. Oke, malam. Oke, selamat istirahat ya.